Apa kabar? Kakak harap adik-adik ada dalam keadaan yang baik ya. Kakak rindu nih, sudah lama gak ketemu sama adik-adik. Kita berharap corona ini cepat selesai aja ya, supaya kita bisa ketemu lagi. Oke? Ini adik-adik sudah mandi belum? Harus mandi ya, kalau mau ketemu Tuhan, mau ibadah, harus mandi. Harus gosok gigi, supaya bersih. Oke? Oke, saat ini sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena pada minggu pagi hari ini kami masih boleh ada dalam persekutuan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan untuk dapat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa, syukur, serta permohonan ini. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 177 di Pintumu Ku Datang. Pakai gerakan ya. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Satu kali lagi ya. Ayo lebih semangat lagi. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Yeay, masih semangat? Oke. Baik, setelah kita bernyanyi, saat ini kita akan membaca Mazmur Pujian. Adik-adik, ambil Alkitabnya ya. Minta tolong sama orang tuanya carikan Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-42, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Kakak tunggu ya. Baik, kakak bacakan Mazmur Pujian bagi kita sekalian. Mazmur 42, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat? Demikian Mazmur Pujian bagi kita sekalian. Adik-adik, sebagai nyanyian respon Mazmur Pujian, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku.
Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Adik-adik persiapan pembacaan hari ini ya, minta tolong sama orang tuanya. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Jika adik-adik telah mendapatkannya, mari sebelumnya kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan Engkau berikan bagi kami. Berkati pemberitaan firman saat ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kakak akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian ya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Halo adik-adik, saat ini tiba kita untuk mendengar perenungan firman Tuhan. Tapi saat ini kakak nggak sendiri, kakak ditemenin sama 2 teman kakak. Adik-adik mau kenalan nggak? Mau ya? Mau ya? Ya, kakak ditemenin sama teman kakak. Tara! Ayo kenalan sama adik-adiknya. Kenalan. Siapa duluan? Nama aku William. Siapa namanya adik-adik? William. Kalau kamu? Nama aku Cika. Namanya Cika. Yang ini namanya Cika. ini William. Oh, mereka ini bersahabat loh adik-adik. Iya, tapi walaupun mereka bersahabat, mereka ternyata sering berantem. Iya kan, sering berantem. Habisnya itu si Cika sering sombong. Kamu tuh. Tuh kan, lihat adik-adik. Mereka berdua walaupun berteman, walaupun bersahabat, tapi sering berantem. Habisnya kamu tuh. Kamu tuh suka sombong, pelit, gak mau bantu aku kalau aku lagi susah belajar. Kamu gak mau bantu. Belajar sendirilah. Masa mau dibantuin? Malas. Tuh kan, masih aja berantem. Sama adik-adik, kayak cerita firman Tuhan hari ini. Di jemaat di Korintus, jemaat-jemaatnya suka berantem, suka menyombongkan diri, dan gak suka bantu-bantu. Makanya Rasul Paulus menasihatkan,
jemaat di Korintus supaya jangan menyombongkan diri, jangan suka menyombongkan diri dan tidak mau membantu. Harus selalu berbuat baik dan saling tolong menolong. Gitu tuh. Dengar seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus, William. Gak boleh berantem. Ambil dia tuh si Cika suka sombong. Firman Tuhan bilang gak boleh sombong. Harus saling tolong menolong sebagai anak Tuhan. Ya kan adik-adik gak boleh berantem kan? Iya. Adik-adik suka berantem gak sama temannya, sama sahabatnya? Enggak kan? Masa kamu kalah sama adik-adik? Adik-adik aja gak suka berantem. Kalau sebagai anak Tuhan harus sukanya adalah berbuat baik, harus saling tolong menolong, harus saling mendukung. Ya kan adik-adik? Iya, sebagaimana nasihat dari Rasul Paulus bahwa kalau sebagai anak Tuhan kita harus saling mendorong, saling membantu, saling tolong menolong, dan saling berbuat baik. Dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan. William, mau nggak nyenangin hati Tuhan? Mau. Cika, kamu mau nggak nyenangin hati Tuhan? Mau. Ya udah, jangan berantem. Baikkan sana. Baikkan. Gitu dong, akrab. Itu juga adik-adik. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan, adik-adik harus selalu rajin menolong, harus selalu berbuat baik sama temennya. Itu tuh Kak, gak kayak Cika tuh. Kalau punya mainan gak mau berbagi, kalau punya makanan gak mau berbagi, kalau punya minuman gak berbagi. Kamu kan punya uang jajan sendiri. Masa minta-minta sama aku? Tuh lihat tuh adik-adik. Kalau punya jajan harusnya bagi-bagi kan? Iya, sebagai anak Tuhan, jika sebagai anak Tuhan, kalau misalnya punya mainan harus saling berbagi. Tuh, dengerin tuh. Tuh, kalau punya minuman harus saling berbagi, punya makanan harus saling berbagi. Ya kan adik-adik? Demikian juga adik-adik sebagai anak Tuhan. Kalau punya mainan harus berbagi sama teman-temannya. Kalau punya makanan harus berbagi sama teman-temannya. Kalau punya minuman harus berbagi sama teman-temannya. Gitu. Juga harus saling tolong menolong. Kamu, Cika, kalau di sekolah, kalau misalnya di sekolah suka nggak tolong menolong? Suka ya Kak. Kamu, William, kalau di rumah suka nolong nggak? Mama, papa? Suka lah Kak. Ngapain kan? Ngepel, cuci piring, angkat jemuran. Wow, pinter. Adik-adik juga gitu kalau di rumah. Harus bantu papa mama, bantu nyapu, bantu papa mama supaya hati Tuhan senang ketika adik-adik saling membantu, saling tolong menolong. Kalau ada teman yang kesusahan, adik-adik juga harus tolong teman-teman yang kesusahan. Dengan demikian adik-adik mau jadi anaknya Tuhan. Adik-adik mau nggak jadi anaknya Tuhan? Mau? William sama Cika mau nggak? Mau. Wah, gitu dong. Harus senengin hati Tuhan dengan selalu tolong menolong, saling berbuat baik, dan tidak sombong. Oke? Demikian firman Tuhan. Kita belajar untuk jadi anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan dengan selalu berbuat baik, dengan selalu tolong menolong, dan tidak sombong. Oke. Oke adik-adik, sebagai respon dari firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Maka itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak yang boleh berlangsung saat ini.
Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka boleh selalu mendapatkan penyertaan, kasih setia Tuhan dan kesehatan. Berkati orang-orang tua yang telah menjaga, merawat dan melindungi serta mendampingi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ini, sehingga orang-orang tua mereka selalu juga dalam keadaan yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.